Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 7 PGSD 2H yang beranggotakan Putri Sarah Rahmawati, Reka Anindya Purwanti, dan Zulfa Anakiah akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Pengertian sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan di dalamnya yang berguna untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Sistem pencernaan terdiri dari organ pencernaan meliputi mulut, kerongkongan lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan meliputi ludah, pankreas, hati, dan empedu. Organ pencernaan. Rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dicerna pertama kali baik secara mekanik oleh gigi maupun secara kimiawi oleh enzim amilase atau petialin yang menguraikan amilum atau polisakarida menjadi maltosa atau disakarida. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi. Pencernaan dalam mulut oleh gigi disebut pencernaan mekanik. Lidah. Lidah merupakan organ yang terlibat dalam pencernaan makanan tersusun atas otot lurik dan dilapisi oleh selaput mukosa. Di permukaan lidah terdapat papila-papila yang berfungsi sebagai indera pengecap. Kelenjar ludah. Ludah dihasilkan oleh 3 kelenjar ludah yaitu kelenjar parotis, kelenjar submaksilaris, dan sublingualis. Air ludah mengandung enzim amilase atau enzim petialin yang berfungsi mengubah amilum atau polisakarida menjadi maltosa atau disakarida. Kerongkongan. Pada esofagus atau kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan, hanya proses mengangkut makanan dari rongga mulut ke lambung. Terdapat faring di pangkal esofagus. Pada faring terdapat epiglotis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea atau tenggorokan. Agar makanan dapat berjalan di sepanjang esofagus, makanan didorong oleh gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot dinding yang berkontraksi dan relaksasi secara bergantian, sehingga makanan terdorong masuk ke lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah sekat rongga dada. Lambung merupakan kantung tempat menyimpan makanan untuk sementara. Lambung dapat menampung makanan sebanyak 1 hingga 2 liter. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardia, fundus, dan pilorus. Dinding lambung tersusun oleh otot-otot polos yang berfungsi mencerna makanan secara mekanik melalui kontraksi otot tersebut. Selain pencernaan mekanik, pada lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim dan senyawa kimia yang dihasilkan lambung. Zat-zat yang dihasilkan lambung sebagai berikut. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus adalah saluran otot dengan panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Jejunum adalah tempat melanjutkan proses pencernaan kimiawi oleh enzim, sedangkan ileum adalah bagian terpanjang dari usus halus untuk penyerapan maksimal terhadap sari-sari makanan. Enzim yang dihasilkan oleh dinding usus antara lain enterokinase, laktase, terepsin, maltase, disakarase, peptidase, sukrase, dan lipase. Kemudian ada usus besar, disebut usus besar karena diameternya lebih besar daripada usus halus. Panjangnya kira-kira 1,5 meter dengan bentuk seperti U terbalik. Fungsi usus besar untuk menyerap kembali air dan mineral serta bahan makanan yang telah diambil sarinya oleh usus halus. Di dalam usus besar ada koloni bakteri Escherichia coli yang hidup bersimbiosis dan membusukkan sisa-sisa makanan sehingga menjadi feses atau menjadi tinja. Ada 6 bagian usus besar, yaitu sebagai berikut. Lalu, selanjutnya ada anus. Jika feses sudah siap untuk dibuang, otot rektum akan mengatur pembukaan dan penutupan anus, yaitu lubang tempat membuang feses dari tubuh. Kelenjar pencernaan. Pankreas. Pankreas terletak di bagian belakang bawah lambung. Kelenjar berwarna keputihan. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan atau getah pankreas dan hormon insulin dan glukagon. Hati. Hati atau hepar merupakan kelenjar yang paling besar dalam tubuh manusia, terdiri atas 2 lobus. Hati terletak di dalam rongga perut agak ke kanan di bawah diafragma. Kelenjar empedu. Fungsi utama dari kantung empedu adalah untuk menyimpan empedu dari hati. Empedu berperan dalam mengemulsi lemak.
Kelainan dan penyakit yang mengganggu sistem pencernaan manusia sebagai berikut: apendikitis, diare, konstipasi atau sembelit, maldigesti, parotitis, tukak lambung atau mah atau ulkus, serostomia, tifus, kembung dan masuk angin, dan sembelit. Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia: yang pertama, makan secara teratur. 2. Konsumsi serat yang cukup. 3. Hindari terlalu banyak minum air saat makan. 4. Olahraga teratur. 5. Batasi mengkonsumsi makanan berlemak. 6. Mengunyah makanan secara perlahan. Dan yang terakhir adalah jangan menahan buang air besar.